Lah nek wis duwe Gajah Mada, duwe Hayam Wuruk, kita bisa punya bentuk kebangkitan tidak hanya di bidang kaliber manusia, tidak hanya di bidang kebesaran individu, tapi mungkin juga di dalam sistem. Perjalanan panjang Lamongan dengan kekayaan budayanya, termasuk tinggalan-tinggalan arkeologis, tinggalan-tinggalan historis dan tradisi lisannya, ini merupakan satu khasanah yang luar biasa. Dan model dunia, seluruh tempat di dunia adalah Indonesia untuk masa depan. Hari ini kita menguak kembali bahwa kita sudah banyak ditipu oleh sejarawan-sejarawan barat, ditipu oleh pelaku-pelaku kebudayaan barat yang menginginkan barat adalah pusat dan asal-usul peradaban. Kon niku gak mek kampungnya Gajah Mada, ya sak Hayam Wuruke sak kabeh iku. Itu Lamongan kabeh. Dan akhirnya kita akan minta pertanggungjawaban Cak Nun. Ini Cak Nun bahwa Gajah Mada memang putra Lamongan, dan apa yang harus diteladani, spirit ini harus menjadi lompatan sejarah yang besar bagi kemajuan Indonesia. Tepuk tangan untuk Cak Nun. Monggo Cak Nun. Revolusi Kediri itu artinya saiki iki kuwabeh sak donya iku gelombangnya adalah kembali kepada dirinya sendiri. Goleki awakku iki sapa? Ya toh, mulane Kadiri. Revolusi ke diri, menuju diri sendiri. Jadi setiap bangsa sedang mencari dirinya sendiri lagi. Dan Amerika merasa paling tidak punya diri, maka mereka menjajah karena mereka tidak punya diri. Nah, orang yang sudah dijajah lama ini sekarang mulai sadar kita akan cari diri kita. Jadi Islam, orang Islam sedang mencari dirinya. Orang etnik, ya orang Mandar, orang Bugis, orang tadi teman-teman Mandar dari Mandar cari Syekhona Khalil tadi malam di Madura. Karena mereka menemukan keterkaitan Madura, Mandar, Syekhona Khalil, Syekh Imam Lape, Gus Ud Pagerwojo, Yai Sahlan Krian, mereka menemukan nasab-nasabnya itu. Jadi orang sedang mencari dirinya. Ini tidak hanya di bidang kebudayaan, tidak hanya di bidang agama, di bidang apapun kebangkitan bangsa sangat ditentukan oleh kemampuan suatu bangsa untuk menemukan dirinya. Dan beliau ini orang yang sangat membantu kita untuk menunjukkan koniku Lamongan, koniku gak mek kampungnya Gajah Mada, ya sak Hayam Wuruke sak kabeh iku. Itu Lamongan kabeh. Gitu loh. Jombang gak perlu, karena Jombang nanti periode berikutnya baru dia yang memimpin. Oh, apa meneh iku. Pak iki guyon, Pak, sing ngene-ngene iki guyon, Pak. Pak Bupati aja adik direken sing ngene-ngene iki. Oke. Jadi teman-teman sekalian, mari kita temukan landasan untuk bangkit itu. Kan ini bukan Indonesia untuk Lamongan, tapi dari Lamongan untuk Indonesia. Jadi cara berpikir kita sekarang, kita datang karena kita pro Lamongan dan kita orang Lamongan, tetapi begitu kita datang, kita adalah orang Indonesia. Kita adalah penyedia apa jenenge? Landasan pancatan untuk ada kebangkitan Indonesia. Kalau kita tidak punya contoh soal sejarah bangkit ya apa? Lah nek wis duwe Gajah Mada, duwe Hayam Wuruk, kita bisa punya bentuk kebangkitan tidak hanya di bidang kaliber manusia, tidak hanya di bidang kebesaran individu, tapi mungkin juga di dalam sistem. Misalnya tadi beliau menyatakan Perdana Menteri waktu itu namanya apa, Mas? Menteri Utama apa? Maha Menteri. Jadi misalnya gini, kan sekarang kita ini dekaden dibanding Mojopahit. Saiki NKRI. Sekarang sama presiden sama Perdana Menteri. Perdana Menteri dikerjakan tugas yang seharusnya dikerjakan oleh Perdana Menteri dikerjakan oleh presiden. Karena kita memilih sistem presidensial. Gajah Mada itu kalau dalam perusahaan dia itu direktur utama. Nah, Tunggadewi Jaya Negara sebelumnya maupun Hayam Wuruk itu ketua pemegang saham. Dan ini beneran. Karena tanah itu milik raja. Nah, terus yang melaksanakan semua pengelolaan itu namanya direktur utama kalau ini perusahaan. Karena ini
kerajaan atau negara, maka rajanya Hayam Wuruk, perdana menterinya Gajah Mada. Beda raja sama menteri. Raja itu pemilik dan pengayom, perdana menteri ini eksekutor dari polisi-polisi. Sementara di sini sama, negara sama pemerintah. Jadi kita ini ketinggalan zaman. Kalau mau belajar benar ke Gajah Mada, belajar suatu hari salah satu bentuk kebangkitan kita adalah beda presiden sama perdana menteri. Sekarang paling diterjemahkan ke Menko, menteri kok. Tapi ya kan usah dikoordinasi. Misalnya koordinasinya juga pakai ilmu yang sangat konvensional. Mestinya misalnya Depnaker ya koordinasi sama apa coba kalau dalam pemikiran modern? Sama Menteri Perhubungan. Dalam satu koordinasi. Sebenarnya tidak ada yang tidak terkoordinasi. Pendidikan sama kesehatan ya koordinasi. Dan saya ini gawe menko sing nggak relevan. Nah kita cari yang relevan, yang bagaimana kita belajar kepada Gajah Mada. Nomor satu, belajar kepada tasawufnya Gajah Mada. Harap diingat, Gajah Mada tidak pernah ada berita sejarah bahwa dia terlibat di dalam konflik antara Hindu, Buddha dan Jawa. Gajah Mada tidak terlibat. Probabilitasnya adalah Gajah Mada orang yang memang sudah uzur pada waktu itu, atau Gajah Mada memang sangat pluralis, atau Gajah Mada memang sudah muslim. Cuma tidak enak kalau terus tampil bersama Sunan Kalijogo, kan begitu. Tapi jangan lupa Gajah Mada masih hidup. Gajah Mada itu mengangkat anak, diambil anak dari Brawijaya kelima. Brawijaya kelima itu dia anak 117. Lagi yang suburi lagi tak hitung anak piro iki, nek 8 ping 8 ya nek sudah papat iki ya. Gajah Mada, jadi Prabu ini si Kertabumi ini, Brawijaya 5 ini anaknya 117. Sudah saya sebut di Gatra ini penyebaran anak-anaknya melalui negara persemakmuran. Jadi ada tanah pendidikan bukan provinsi, tapi Commonwealth. Jadi Mojopahit sudah memakai sistem Commonwealth, bukan negara kesatuan. Sekarang kita ngomong negara kesatuan dan persatuan. Dan itu menjadikan problem yang luar biasa. Nah, jadi teman sekalian, kembali ke diri itu sampai ke tingkat ini, Mas. Iki aku sing ngelatih jamaah aku rek, kon tak kandhani ya. Nek Gajah Mada ternyata wong Lamongan sing arek Bojonegoro jok muring-muring ya. Wis tak malah kene ngono. Wis tak kene ngono, Pak. Atine tak siapno sik, Pak, ya. Wong aku arek Jombang, aku ya gak apa-apa kok. Gitu. Wong Jombang, Lamongan, Bojonegoro lak kabupaten zaman saiki sih. Zaman biyen kan iku satu wilayah padha ae. Ya ojo kaget lho ya. Nek ternyata sing paling tuwek mbahne pertanian, mbahne cocok tanam, mbahne nenek moyangku orang pelaut iku kabeh wong kene. Ojo kaget to ya. Upamane lho iki, upamane. Pokoke nek upama ya kono aja muring-muring lho ya, siap lho ya. Aku mek ngono tok lho. Jadi misale peraunya Nuh, kapalnya Nuh ya. Ini saya harap kapal ini benar-benar bukan hanya singkatan tapi benar-benar kapal. Artinya kita benar-benar menyiapkan kapal untuk bangsa Indonesia ketika banjir tidak teratasi suatu hari. Ngono lho. Ditemukan di Turki. Lho iku lak kandase. Itu kan banjirnya gede nemen niku, Pak. Iku lak terdamparnya di Turki. Lho pas nggawe iku ndek endi? Mosok ana nggawe kapal mengono ana banjir terus munyer ndek kono terus kandas ndek ya gak mungkin lah. Ndek Turki kayune kaya kapal Nuh ya gak ono kok. Ono iku ya nek gak Lamongan, Bojonegoro, Rembang, Blitar, kayu sing kaya ngono iku. Nabi Nuh itu wong endi asline? Lah iku masalahe. Ini aku gak GR loh, Pak, tapi ini dalam rangka revolusi Kediri. Sing ngarane Nabi Adam iku mudune ndek endi? Diterno to kan Gusti Allah gawe sandiwara. Please kon apen-apeno mbrontak ya. Kon ojo sujud nang Adam. Terus begitu si malaikat senior yang namanya Kanzul Janani tidak sujud, terus dia disebut iblis, illa iblis, wes. Tapi dia intelijen yang luar biasa dan hatinya paling kuat. Kalau Jibril belum kuat menyandang jabatan untuk menjadi iblis. Akhirnya iblis menjadi iblis. Terus Adam ditaruh di surga, terus digodho karo iblis, melbune nganggo mbujuki naga.
pas melbu pintu depan mari ngono melbu meneh nang lawang swarga dheke mbujuki naga ngene dheke dadi kewan cilik dipangan naga kok ditokno diesengno karo naga nah pas ditokno iku wis ndek njero halaman swarga ngono biyen iku tak critani iku wis nganti detail sing kok carane iblis mlebu swarga iku ngene tahap iki ngene dan seterusnya. Begitu sampai di sana dia goda Adam terus mangan buah itu, mendekati buah itu, kemudian Adam dihukum ditaruh di bumi terus kabeh wong muring-muring nang iblis, termasuk ada salah satu malaikat yang marah, kenapa sih iblis kamu pakai goda-goda Adam sampai dia dihukum terus turun ke bumi. Terus iblis guyu kan iku gak ro ayat ayo apa kan iku malaikat gak maca ayat kan Gusti Allah ku wis cetha ket awal aku gawe khalifah ndek bumi gak ndek swarga. Lah kok dhek dideleh swarga karo Israel ya apa arek iku karepe ngono akhire yo tak benahi wong sing bener iku ndek bumi maka tak bikin peristiwa supaya ada legalitas untuk pindah dari surga ke bumi maka iya kan gitu loh iki arek-arek gak ero nek Gusti Allah nggak drama terus marun benci oke saya harus membatasi waktu ya. Itu salah satu contoh untuk yang saya sebut cara memahami kebenaran. Jadi jangan terlalu puritan, jangan terlalu sempit, meskipun jangan juga terlalu gampang dihapusi terus mari ngono jare Cak Nun Nabi Muhammad wong Jawa ya aja terus ngono gak aku iki mek nyiapno kok mek nyiapno Nabi Musa barang iku wong jadi misalnya ibune Ismail iku ya jelas duduk wong Arab wong dhek ndolek banyu ruwono rene mlaku terus saiki sampean saiki niku lho niku lak riwayate Hajar golek banyu lah nek wong kuno lak gak ndolek banyu lak wis seru. Iki ana arek nyar ditekakno Gusti Allah seorang imigran untuk menghibur hatinya Ibrahim yang bersedih ngono ta lah ngono terus ndolek banyu jenenge Hajar. Aku ndolek mempelajari kosakata di semua bahasa kata ajar hajar iku ana emek Jawa tok mulane Ki Hajar Dewantara kon macam-macam tak ajar kon ngono ta ya mulang dadi kabeh wong sing duwe linuwih elmune disebut Ki Ajar dalam bahasa Jawa. Ajar itu orang yang ditakoni wong dadi ilmu gentong gitu ya. Nah terus ana arek wedok kok jenenge Hajar nek lanang ajar nek wedok hajar utawa bahasa kromo inggil bahasa alusnya hajar juga gitu iku mek wong Jawa itu mulane kemudian turun dari Ismail turun bangsa Arab dari Ishak turun bangsa Yahudi tapi mbahnya sama-sama Ibrahim. Nah saiki iki nih Hajar iku ndek endi tuan di karo Ibrahim ketoke wong Jawa luwih tuwa timbangane Nabi Ibrahim. Wong dhek wis teko anake Nabi Nuh biyen. Dadi sampean orang Jawa ini mbok revolusi Kediri, sampean ini orang tua, sampean ini sesepuhe donya. Aja nganut Amerika. Ku arek cilik wingi sore. Gitu loh maksud saya. Dan itu lu jelas toh. Fosil tertua di mana di dunia ini? Jelas toh Mojokerto, Kabo, ya toh, Sragen. Kurang cetha apa piye? Jadi kalau cuman Gajah Mada jek wingi rek, tapi iki lho, filantropus apa iku mang jenenge rek? Mojokertonis iku mah lho, sak piturute. Apa? Mojokertensis apa lah, sak piturute lho. Itu cetha welo-welo. Maka seluruh ajaran yang Anda tangkap di wayang itu kalau Anda pelajari sangat menunjukkan fakta sejarah. Tapi kabeh wong dihapusi dan memang itu cara untuk menyembunyikan aurat tadi ya. Loh, tapi itu kan karangan orang India, Walmiki, ya ta? Mahabharata dan Ramayana. Iya iku ben anak buah sing dikongkon nulis rek. Ngono lho, soalnya sing pinter nulis ku arek-arek sing bagian kono iku. Kono tulisan iki bos-bosmu iki ya apa riwayatnya tulisan. Nah, kita suruh mereka nulis. Yang ditulis adalah kerajaan di Jawa. Yang panjang sekali. Jadi misalnya Kediri itu Keraton Astina, kalau perang Bratayuda di Jawa Tengah di Bagelen misalnya gitu loh. Iki gak mesti bener loh ya, tapi nek yo aja kaget loh ya, ngono lah aku mean. Itu maksud saya. Jadi kita mencari sampai seperti itu dan kita harus terbuka supaya kita bangkit. Lah nek kon
merasa ya apa? Disangka handphone itu yang pinter orang Finlandia, habis itu orang Cina, habis itu orang Amerika. Di Kediri ada situs bagaimana mereka berhubungan dengan makhluk luar. Sama dengan daerah Swahili di Afrika. Kene iki wis suwe rek, hubungan karo jin iki wis suwe. Sing tingkat nisor ya karo toyo lah wis sehari-hari di mana-mana. Lah nek makhluk kono kan frekuensinya masih lebih rendah dibanding toyol. Toyol kan jin sak pita, santet itu kurang ya apa? Wong udan bisa dikene ngene gak sida mudun kok. Gitu loh, dan seterusnya lah. Kita punya ilmu semua itu. Kenapa kita sekarang tidak bangkit untuk memimpin dunia? Ini beneran. Model dunia, seluruh tempat di dunia adalah Indonesia untuk masa depan. Dan untuk Indonesia Jawa Timur, untuk Jawa Timur ya daerah Lamongan lah ngono sih rek, ngono lho carane mikir ya. Loh, iki mergo ning ngarepe wong Lamongan, ku nek ngarepe wong Jombang ya untuk Jawa Timur Jombang lho ngono lho, ndak apa-apa to Pak. Ngedekno ati kok. Wong Jombang Lamongan, kata beliau tadi sendiri sudah bilang, yang namanya Jombang Lamongan Gresik padha ae kok. Di dalam faktanya itu sepodo, cuman sekarang administratif kita sebut ini Lamongan, ini Jombang, ini Mojokerto. Itu kan administrasi setelah 45, dan itu kan soal sebutan itu. Nah tentu ada respon juga dari Mas Dwi Cahyono, monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas informasi, atas masukan-masukan yang diberikan rekan-rekan pemerhati budaya Lamongan. Ada beberapa hal yang ini tidak menjawab satu persatu pertanyaan. Yang pasti bahwa apa yang ada yang mesti harus dilakukan untuk melakukan eksplorasi lebih lanjut. Jadi kekayaan budaya yang ada di Lamongan dalam kurun waktu yang panjang. Jadi Lamongan sudah menjadi tempat hunian semenjak zaman prasejarah dan terus berlanjut melewati masa-masa berikutnya, masa Hindu-Buddha, masa awal dan perkembangan Islam, masa kolonial, masa kemerdekaan, bahkan sampai dengan sekarang. Perjalanan panjang Lamongan dengan kekayaan budayanya, termasuk tinggalan-tinggalan arkeologis, tinggalan-tinggalan historis dan tradisi lisannya, ini merupakan satu khasanah yang luar biasa. Dan satu hal yang saya kira patut untuk kita lakukan ke depan adalah perlunya upaya untuk melakukan eksplorasi. Tadi seperti yang dikatakan oleh Mas Suprayogo bahwa temuan yang barangkali tidak seluruhnya kita cover dalam pembicaraan hari ini. Sebenarnya inventarisasi sudah pernah dilakukan sejak masa kolonial di dalam ROC, di dalam OV dan kemudian, tapi itu pun juga dari waktu-waktu kita masih mendapati adanya temuan-temuan tambahan. Temuan yang sangat menarik misalnya di situs Lumpang, ini ada memperkaya kita bahwa ternyata ada data-data yang lebih menguatkan bahwa komunitas di aliran das Bengawan Solo, ya, karena situs Lumpang itu memang tidak jauh dari Bengawan Solo, bahkan terkait juga dengan Panambangan kuno. Oleh karena itu ke depan saya kira perlu dilakukan reinventarisasi sehingga data-data masa lalu yang ada di daerah Lamongan itu dapat dilengkapkan dari apa yang sudah pernah dilakukan. Dan lebih lanjut dari itu adalah perlunya upaya untuk mengkomunikasikan kepada khalayak. Oleh karena itu harapannya adalah setidak-tidaknya sebagai daerah yang bersejarah, Lamongan mesti memiliki buku sejarah daerah yang nantinya itu dapat dipergunakan bukan hanya untuk kepentingan informatif kepada khalayak luas, tetapi juga dapat dipakai untuk kepentingan pembelajaran di sekolah dalam rangka pembelajaran sejarah dengan muatan lokal. Dan lebih dari itu, seperti halnya yang dikemukakan oleh Cak Nun tadi, adalah upaya untuk menemukan karakter, menemukan jati diri daerah yang dieksplor dari kekayaan daerah itu sendiri. Saya kira itu yang kami sampaikan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terhadap hal semacam ini, gairah semacam ini, spirit semacam ini, Cak Nun
tentu kita minta untuk membungkusnya dan agar langkah ini tambah berkah ke depan gitu. Monggo Cak Nun. Musyawarah Kebangkitan Nusantara di Lamongan itu tidak kita fokuskan pada Gajah Mada, tetapi pada perlunya bangsa Indonesia menemukan tokoh-tokoh di dalam sejarahnya untuk menjadi wacana. Misalnya orang Cina punya Jatspao, maka mereka punya kepercayaan diri di bidang hukum. Nah itu kan belum pernah diperkenalkan di Indonesia. Misalnya cerita mengenai Ratu Sima, cerita mengenai Ratu Mandar membunuh anaknya sendiri karena dia melanggar kedaulatan rakyat. Dia hukum dengan tangannya sendiri misalnya. Nah, jadi orang Indonesia tidak taat hukum karena tidak pernah punya tauladan di dalam sejarahnya. Nah, Kebangkitan Nusantara yang dimusyawarahkan di Lamongan itu adalah kita mengundang banyak orang yang bisa menggali fakta-fakta sejarah yang bisa kita contoh untuk kita himpun menjadi satu kekuatan bersama kebangkitan Nusantara yang memang sudah harus dilakukan. Jadi nanti bukan berdebat soal Gajah Mada wong Lamongan tak duduk, tapi sudah urusannya Nusantara gitu Pak Bupati. Jadi kita juga akan menghindarkan kontroversi atau perdebatan yang tidak itu pertama. Nomor dua, orang Pekalongan sendiri juga saya kira tidak perlu menunggu benar tidaknya menurut metode apapun mengenai Gajah Mada dan Lamongan. Kita harus langsung mengakui bahwa orang Lamongan memang, saya adalah bagian dari nasabnya Gajah Mada gitu loh. Kita orang Lamongan ngomong gitu, harus diyakini. Jangankan yang memang sudah ada fakta-fakta seperti Mas Dwi kemukakan tadi. Saya memberi contoh kecil aja. Yang namanya Bambang Ekalaya itu adalah kesatria yang tidak diterima untuk menjadi muridnya Pendeta Durna. Pendeta Durna ini pendeta paling sakti dan paling menjadi panutan. Jadi dia bukan pendeta yang jahat seperti yang digambarkan, karena yang menggambarkan kejahatan Pendeta Durna adalah ideologi kanan yang sampai ke Indonesia. Sama dengan Rama itu baik, Dasamuka jahat, tapi bagi orang yang berideologi kiri, yang jahat itu adalah Rama, pahlawannya adalah Dasamuka. Sama dengan Minak Jinggo karo Mojopahit. Nah kita tidak kiri atau kanan, kita sudah pasca kiri kanan. Kita mencari manfaat yang sebaik mungkin dari sejarah kita untuk menjadi landasan kebangkitan. La syarqiyah wala ghurbiyah, bahkan sudah ndak timur, ndak barat, ndak selatan, ndak utara. Bahkan di Al-Quran ada teori yang lebih bagus lagi setelah ayat itu, yakadu zaitu hayudi walau lam tamsa sunar. Iki Lamongan ini, itu api yang menyala tanpa disulut. Jadi Lamongan ini harus sampai pada tingkat masih gak di sumetrek tapi murup Lamongan itu, gini loh. Nah itulah yakatu zaitu hayudi walau lam tamsa sunar. Ini fenomena peradaban, maka Allah sebut di situ. Oke. Nah Bambang Ekalaya ini tidak diterima jadi murid, maka tapi dia tetap pokoknya guruku sing iso nggarakno aku iki tepak iku ya mek Durna. Mergo Durna gak gelem ngakoni, akhirnya dia mlebu guwa, dia membikin patungnya Durna. Dan dia belajar dengan penuh konsentrasi, membayangkan seolah-olah Pendeta Durna ada di depannya, dan dia kemudian mendapatkan dialektika yang luar biasa, sehingga dia setelah berguru kepada patungnya Durna, dia menjadi lebih sakti dibanding murid utamanya Pendeta Durna, yaitu Raden Arjuna di antara para Pandawa. Dalam satu konstelasi peperangan, kemudian terjadilah duel antara Arjuna melawan Bambang Ekalaya, dan Arjuna mati di tangan Bambang Ekalaya. Tapi karena kekuasaan politik punya kepentingan sendiri yang dipimpin oleh Krishna, yang dalam konteks ini adalah seorang fasis yang memimpin Samrat ASEAN Pendawa pada waktu itu, Nyun Sewu, maka kemudian dengan cincin ampal si Arjuna dihidupkan kembali, karena menurut dia sih ini skenario nya harus begitu. 2014 harus ini, tidak boleh ini tidak boleh dibunuh, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah saya kembalikan, kekuasaan politik akhirnya melakukan manipulasi yang dipercaya sampai sekarang oleh bangsa Jawa dan bangsa lain yang mengenal wayang. Durna menghidupkan kembali Arjuna, Krishna menghidupkan kembali Arjuna
dan dia membunuh Bambang Ekalaya. Tapi di dalam TKP pembunuhan Bambang Ekalaya ini dikasih serbannya Durna, sehingga semua orang menuduh bahwa yang membunuh Bambang Ekalaya adalah Durna. Teman-teman sekalian, tanya sama Mas Dwi, dalam sejarah kita banyak sekali manipulasi seperti itu. Hari ini kita menguak kembali bahwa kita sudah banyak ditipu oleh sejarawan-sejarawan Barat, ditipu oleh pelaku-pelaku kebudayaan Barat yang menginginkan Barat adalah pusat dan asal-usul peradaban. Mereka ingin membalik sehingga kita disitu jadi pengikutnya, mereka pangkalnya, mereka yang kepala naga, kita ekor naga. Kita sekarang ingin menemukan dan menyadari bahwa kepala naga adalah di Pulau Jawa, dan di Pulau Jawa di Jawa Timur, dan di Jawa Timur di Lamongan. Mergo ning ngarepe wong Lamongan. Kamu apa guyane? Oke. Itu kemudian terakhir sekali Mas, ini saya ingin, tapi Lamongan jangan hanya mempelajari Gajah Mada ketika jadi Perdana Menteri. Pak Bupati suatu hari tidak menjadi bupati. Maka Gajah Mada jangan kita pelajari kehebatan dan ketangguhan untuk membangkitkan dengan sumpah palapanya, tapi kita pelajari juga ketika dia mulai mengendap, mulai melembut jiwanya, kemudian dia menjadi panembahan, kemudian dia menjadi sufi, dan dia mengambil anak nomor 17. Ini ada kesalahan di Gatra, seharusnya di situ nomor 17 itu nomor 13, jadi Raden Patah itu anak nomor 13 di situ ya. Nah, anak yang nomor 17 ini namanya Joko Mulyo. Joko Mulyo dari anak Brawijaya kelima ini dipek anak oleh Gajah Mada, dan yang diambil adalah yang namanya Joko Mulyo, karena kalau orang sudah melewati kekuasaan dan kehebatan, yang dia cari adalah kemuliaan. Nah, Lamongan jangan lupa, jangan hanya mau hebat tapi juga harus mulia. Ya, kalau Anda ke Jogja, karena saya orang Jogja, Anda tolong jalan kaki dari Tugu sampai Keraton. Dari Tugu ke rel di Malioboro itu namanya Jalan Margo Utomo. Jadi Anda hidup ini harus mencari jalan keutamaan. Kalau sudah di situ, supaya Anda mendapat yang lebih tinggi, Anda dari rel ke Toko Terang Bulan, itu namanya Jalan Malioboro. Untuk supaya Anda mendapatkan derajat yang lebih tinggi, harus mengerjakan Malioboro. Malioboro apa artinya? Warung marungo, diwalik malio, wali malio, dadio wali. Jadi Malioboro itu dadio wali sing ngumbara. Malioboro ini saya harus hidupkan kembali nih. Nek kon wis liwat, wis ngelakoni Malioboro, dari Toko Terang Bulan sampai kantor pos, ujung jalan itu namanya Jalan Margo Mulyo, sama dengan putra angkatnya Gajah Mada. Kalau kamu sudah utama, terus kamu mengembara dengan menomorsatukan yang sejati dan menomorduakan dirimu sendiri, maka kamu akan dapat jalan kemuliaan. Nek kon wis oleh jalan Margo Mulyo, kamu akan masuk ke jalan dari kantor pos ke keraton, namanya Jalan Panguraan. Dadi awakmu wis merdika, wis gak patheken, wis isone mek sayang, gedhekno atine wong, uraan sak piturute, terus gawe bang-bang wetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.